Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. kita lanjutkan kuliah fisika kuantum masih dalam topik yang sama, yaitu mengenai apa ini, gelombang materi kemarin. Ada bagian yang belum begitu detail dijelaskan ya, yaitu penafsiran fungsi gelombang. Oke, ini share screen. Ini ya. Jadi kemarin kita sudah membicarakan bahwa pada fisika kuantum keberadaan materi itu bisa diwakilkan dengan gelombang, atau nanti bisa diperluas semua keadaan yang ada di fisika kuantum itu dideskripsikan atau dihadirkan atau diwakilkan dengan fungsi gelombang. Nah, kalau di fisika klasik jelas, jadi ada posisi, momentum, ada bendanya, ada partikelnya, seperti itu. Nah, kalau di fisika kuantum semuanya dihadirkan dalam bentuk gelombang. Jadi sebuah materi itu dihadirkan dalam bentuk gelombang. Kemudian apapun itu nanti dia dideskripsikan melalui gelombang. Nah, itu. Nah, maka gelombang itu adalah salah satu cara atau ya satu-satunya cara yang digunakan di fisika kuantum untuk menjelaskan fenomena-fenomena fisis yang terkait dengan efek kuantum. Gitu ya. Nah, jadi ini ya. Jadi katanya menurut deskripsi gelombang, radiasi dapat digambarkan sebagai entitas kolektif medan listrik dan medan magnet yang merambat bersama dalam ruang. Ini dari perspektif gelombang ya. Jadi dari pengetahuan tentang gelombang, khususnya itu gelombang elektromagnet. Nah, ini. Jadi katanya radiasi yang kita pelajari di bagian radiasi benda hitam. Radiasi itu adalah entitas kolektif medan listrik dan medan magnet. Ya, itu sebenarnya itu. Nah, pada medium dielektrik isotropik, medan listriknya merambat dalam bentuk gelombang bidang. Nah, ini kalau pada pada medan listrik seperti ini. Oke. Nah, rata-rata rapat energi medan per satuan volume. Nah, ini ada di mana ini? Di listrik magnet ya. Di listrik magnet ada. Nah, jadi rata-rata rapat energi ya, energi persatuan volume ya. Energi persatuan volume di suatu tempat itu adalah seperti ini. Bahwa seperempat epsilon E dot E conjugate. Nah, ya. Ini E, ini conjugate-nya. Conjugate itu sederhananya kalau I diganti dengan minus I itu. Kalau secara matematis. Kalau secara fisis itu adalah lawannya. Ya. Itu conjugate. Nah, atau sama nilainya dengan seperempat epsilon mutlak dari E0. Nah, jadi kalau ini setelah dikonjugitkan, ya, jadi E pangkat IKR min omega T. Nah, lihat I-nya di depan, imajinernya di depan. Ya. Kemudian
ini yang tidak konjugate. Nah, di sini ada E konjugate. Ya. Tadi dibilang E konjugate itu kalau dia punya I, maka menjadi minus I. Jadi konjugate dari E ini adalah E0 eksponen minus I. Ya. Jadi kalau yang tidak konjugate itu adalah E0 E pangkat I. Kalau yang ini E0 E pangkat minus I. Ya. Ketika didotkan, dikalikan, E pangkat minus dengan E pangkat plus, ya, plus I minus I, itu menjadi E pangkat 0, ya kan? Angkanya dijumlahkan, minus sama plus, nilainya sama, hasilnya 0. Nah, E pangkat 0, 1. Ya. Sehingga ya, yang sisanya itu adalah E0 kuadrat. Ya. Makanya rapat energi dari gelombang bidang dalam bentuk medan listrik ini itu adalah 1/4 epsilon E0 kuadrat. E0 ini amplitudonya ya. Ini amplitudonya. Nah, ini rapat energinya. Ya. Oke, kita simpan dulu ini dalam pengetahuan kita tentang rapat energi gelombang listrik. Ya. Nah, kemudian pada deskripsi foton, rata-rata rapat energi itu adalah hasil kali energi foton dengan cacah rata-rata foton. Ya, tiap satuan volume. Nah, kemarin di bab-bab sebelumnya itu walaupun tidak dibahas secara matematis, itu sudah dihadirkan tentang cacah rata-rata foton, ya, atau banyaknya foton yang ada dalam satuan volume. Ya. Itu adalah seperti ini. Ya. Jadi rapat energi dari foton itu didefinisikan banyaknya energi per satuan volume. Nah, ya, sama, idenya sama. Ya. NH nu, H omega ya, H omega. H coret omega dikalikan N banyaknya energi per satuan volume. Jadi tetap saja supaya nyambung dengan rapat massa, ya kan rapat massa itu adalah massa per satuan volume. Maka rapat energi ya, itu banyaknya. Nah, ini N ini banyaknya foton dikalikan dengan energi fotonnya ya per satuan volume. Nah, ini ya. Nah, lihat bagaimana dia dihubungkan ya. Di sini adalah rata-rata energi gelombang listrik ya, elektromagnet, yang ini untuk foton ya. Nah, kemudian kita harus menggunakan kata rata-rata karena proses pancaran foton dari sumbernya merupakan proses statistik. Ya, karena sangat banyak sehingga kita tidak bisa menghitung satu-satu maksudnya. Ya. Nah, dengan demikian ini persamaan 310 yang ini dapat diartikan sebagai rapat peluang mendapatkan foton di suatu titik. Nah, jadi ini merupakan peluang. Ya. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan foton di satu titik itu sama artinya kita mendapatkan ini yang bagian ini. Ya, jadi rapat energinya ini rapat energi, ini juga rapat energi. Jadi nilai rapat energi ini yang nilainya adalah ini 1/4 epsilon E dot E conjugate itu sama dengan yang ini. Ya. Nah, maksudnya bahwa nilai ini sebanding dengan N per T. Ya. Nah, jika RT merupakan gelombang yang diasosiasikan dengan foton, maka
yang menyatakan peluang mendapatkan foton dalam satuan volume, nah, saat T. Jadi untuk mendapatkan foton dalam satuan volume, nah, bisa kita hitung dari sini. Nah, ini bagaimana kesetaraan antara foton dengan gelombang EM tadi, itu maksudnya. Ya. Jadi yang mau dihadirkan di sini. Nah, dengan demikian melalui telaah rapat energi radiasi, kita telah memadukan dualisme gelombang partikel untuk materi, ya, untuk radiasi. Nah, itu maksudnya ya. Nah, ini. Ya. Jadi si RT adalah fungsi gelombang yang kuadratnya, kuadratnya ini sebanding dengan rapat peluang untuk mendapatkan partikel di titik R. Nah, inilah yang tadi disebutkan bahwa di dalam fisika kuantum semuanya dihadirkan dalam fungsi gelombang. Yang aslinya fungsi gelombang itu tidak mempunyai makna apa-apa sebelum kita lakukan operasi. Nah, kalau misalnya sudah kita lakukan operasi, operasinya adalah ini, mengkuadratkan besi dan besi konjugatnya, itu menyatakan kemungkinan kita untuk mendapatkan partikel di titik R pada saat T. Nah, ya. Jadi awalnya si fungsi gelombang ini bukan merupakan apa-apa. Tapi ketika dia sudah dikerjakan suatu operasi, ya, maka baru kita bisa dapat makna fisisnya, ya. Nah, itu. Makanya fungsi gelombang ini kalau nggak salah hampir ditolak oleh Einstein karena dia tidak punya arti apa-apa. Terus ketika dikerjakan baru muncul makna fisisnya. Nah, itu ya. Jadi semua entitas, semua keadaan di fisika kuantum itu dinyatakan dalam fungsi gelombang. Yang itu tidak punya arti apa-apa, ya cuma fungsi gelombang biasa. Nanti ketika sudah dilakukan operasi dengan fungsi gelombang itu, baru muncul makna fisisnya. Nah, makna fisis yang muncul juga bergantung kepada operasi yang kita terapkan. Ya. Jadi kalau kita lakukan seperti ini, maka yang kita dapatkan itu adalah kemungkinan untuk mendapatkan partikel di titik R pada saat T. Kalau kita lakukan operasi yang lain terhadap fungsi gelombang, maka yang lain juga yang munculnya. Itu ya. Itu fungsi gelombang. Nah, ini yang disebut dengan tafsiran Max Born, ya. Jadi bersifat probability. Nah, ini disebut dengan tafsiran Max Born. Penafsiran Born tentang fungsi gelombang. Dia seperti ini. Yang nanti itu biasanya diperluas dalam bentuk persamaan Schrödinger. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau CRT modulus CRT kuadrat didefinisikan sebagai rapat peluang kehadiran partikel di titik R pada saat T, yang biasanya itu dilambangkan dengan ini ya. Nah, ini rapat peluang. Rapat peluang, ingat peluang. Ya. Di titik R, nah, ya. Kalau 3 dimensi ya, kalau dia ruang dalam ruang ini 3 dimensi ya, di pangkat 3 R ya. Nah, ini disimbolkan dengan ini ya, P apa ya. Artinya rapat peluang. Banyaknya peluang per satuan volumenya. Ya. Jadi P D pangkat 3R ini artinya untuk seluruh ruang ya, untuk seluruh dimensi X, Y, Z.
Jangan bingung pangkat 3-nya. Ya. Kalau pangkat 1, kalau cuman dalam satu dimensi dia kan pangkat 1 dx. Kalau pangkat 2 itu artinya bidang x dan y. Kalau pangkat 3 itu artinya untuk seluruh ruang, ya, posisinya x, y, z. Nah, lihat yang di sini tadi besi pangkat 2 ini kan sama dengan ini tadi. Nah, ini besi pangkat 2. Ya, besi pangkat 2 ini integral, ini untuk seluruh ruang. Nah, besinya kan dihadirkan dalam besi dan besi konjugate. Ini besi konjugate. Ya, lawannya, ya. Kalau di SMA itu sekawan. Kawannya. Jadi yang plus dijadikan minus. Nah, itu ya. Oke, beberapa makna fisiknya itu adalah yang ini ya. Nah, ini penting dijelaskan karena terkadang makna fisiknya tidak muncul di sini ya. Nah, ini. Jika partikel yang dibicarakan benar-benar ada, kan? Anggaplah misalnya dalam satu ruangan, kemudian partikelnya itu benar-benar ada, tapi kita tidak bisa mendeteksi secara pasti di manakah partikel itu karena dia bergerak sana kemari dengan aturan yang tidak tertentu, acak gitu ya. Nah itu. Jadi tapi misalnya di dalam ruangan itu benar-benar ada partikel, maka kalau artinya kemungkinan total semua kemungkinan kita mendapatkan partikel di dalam ruangan itu adalah 1. Pasti dapat maksudnya itu ya. Jadi misalnya dalam satu ruangan 4x6x3 itu ada satu debu. Nah, satu debu yang berterbangan entah kemana kemari, nggak tahu. Tapi kita tidak bisa memastikan dia di mana. Apakah di sudut kiri, atas, bawah, atau di tengah, atau di pinggir, atau nempel di dinding, kita tidak tahu pastinya di mana. Tapi yang jelas di sana ada. Di sana ada partikelnya. Ya. Maka kalau kita cari tracking satu-satu ke setiap titik, di setiap posisi, pasti kita akan mendapatkan partikel itu dalam satu titik, dalam satu koordinat. Nah, ya. Artinya, kalau kita dalam bahasa matematisnya, kalau kita integralkan, ya, semua peluang-peluang tadi, ya, maka dapatlah pasti kita menemukan partikel itu. Ini maksudnya yang ini ya. Nah, ini. Jadi integral dari minus tak hingga sampai tak hingga, maksudnya untuk semuanya, ya, dari dimensi manapun, dari semua peluang-peluangnya, ya, untuk seluruh ruangan pasti itu nilainya sama dengan 1. Ya. Peluang maksimum kan 1. Atau 100% dapat di sana. Nah, kalau ini terpenuhi, maka artinya modulus besi ini, ya, modulus besi ini bisa diintegralkan dalam semua ruang, ya, dalam semua ruang. Nah, itu yang disebut dengan ini square integrable. Jadi bisa diintegralkan untuk seluruh ruang. Artinya integral kita terhadap ruangan tadi, terhadap semua peluang tadi pasti menemui satu nilai. Tidak mungkin tidak dapat. Nah, itu ya. Itu fisiknya. Pasti dapat nilainya kalau kita integralkan, entah itu berapa. Ya, pasti berhingga maksudnya ya. Tidak mungkin tidak dapat. Nah, ini. Jadi kalau kita sungguh-sungguh pasti dapat, misalkan seperti itu. Nah, yang ini ya. Ini juga sama. Nah, ini untuk semua peluang. Ya, tapi kalau untuk tertentu, hanya tertentu, pasti kita dapat N ya. Yang nanti N-nya itu disebut dengan normalisasi ya.
Jika N sama dengan 1, fungsi gelombangnya disebut fungsi gelombang yang ternormalisasi. Nah, ini dua makna fisik fungsi gelombang yang harus dipahami ya. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru kan? Bukan sesuatu yang baru, hanya mengubah cara bahasa dan sudut pandang saja. Jadi kalau kita punya peluang mendapatkan di titik-titik tertentu, itu kan peluangnya banyak. Jadi misalnya 0,3 dan seterusnya. Kalau kita integralkan semuanya, kita jumlahkan semuanya, 0,1, 0,3, 0,75, ya, pasti nilainya sama dengan 1, kan begitu. Total semua peluang itu 1. Berapa peluang kita lulus misalnya di semester ini? Mungkin 50%. 50% artinya kan setengah gitu. Nah, berapa peluang mewarni dapat nilai A di fisika kuantum ini? 25%. Nah, artinya 0,25 kan? Nah, kalau 100% dapat A pasti aku pasti dapat A, artinya 100% kan 1. Nah, itu maksudnya ya. Ini bahasa yang hanya mengubah bahasa saja. Ini tidak ada yang baru. Nah, itu. Nah, yang ini, kalau integral yang ini, square integrable, itu sama dengan sebuah nilai. Sebuah nilai. Jadi, kalau kita misalnya kuliah sudah penuh, ikut-ikut dan sebagainya, kuis, pasti ada nilai nanti di akhirnya. Kan gitu kan maksudnya. Entah nilainya D atau C atau A. Nah, itu ya, itu maksudnya. Ya, itu maksudnya yang ini. Nah, ini jadi tidak ada yang baru di sini. Jadi semuanya hanya mengubah cara pandang saja. Oke. Lanjut. Nah, lanjut. Nah, karena fungsi gelombang tadi bersifat probabilistik, ya, probabilitas, kemungkinan, tadi kan kemungkinan, nah, makanya peluang. Ya. Nah, untuk mudahnya, kita ambil kalau yang tadi pangkatnya 3 terlalu tinggi, nah ini untuk pangkat 1 saja. Nah, ya, ini juga sama sebenarnya dengan yang di atas tadi. Ya, ini saja. Bahwa ini menyatakan peluang kita mendapatkan partikel di posisi X pada saat T. Nah, ini. Kemudian peluang pada saat T partikel berada dalam interval X dan X plus DX. Sama seperti ini. Ya. Kalau ini rapat peluangnya, ini peluang. Ya. Ini peluang peluang dari X plus DX. X dan X plus DX. Artinya misalnya peluang dari partikel berada pada dx sama dengan 3 sampai dx-nya misalnya 0,5, artinya 3,5. Jadi kemungkinan partikel berada di antara X sama dengan 3 dan X sama dengan 3,5. Nah, itu yang ini. Kalau yang ini tadi, rapat peluang partikel pada saat X sama dengan 3 dan T sama dengan 2 misalkan. Nah, ini lebih sempit lagi. Kemudian peluang pada saat T partikel berada antara X1 dan XY itu seperti ini. Ya. Nah, peluang pada saat T partikel berada di sembarang titik, ya seperti ini. Ya, sama saja ini. Ini lebih spesifik dari X1 sampai X2. Ini di sembarang titik, minus tak hingga sampai tak hingga. Ya. Itu saja. Ya. Oke, ada masalah di sini? Mana fisiknya? Tidak ada ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, contoh ini contoh. Gelombang ya, yang diasosiasikan dengan partikel terikat dalam potensial sumur kotak yang lebarnya adalah A. Ya.
Jadi ada gelombang dalam partikel dalam sumur potensial. Ya. Nah, dia memenuhi persamaan seperti ini. Akar A per 2 sin 2pi X per A. Nah, ini untuk daerah 0, untuk daerah di antara 0 sampai A. Nah, selain dari situ, ya, fungsi gelombangnya adalah 0. Jadi partikelnya berada dalam potensial sumur. Jadi ada sumur, nah, ini partikelnya ada di dalam sumur itu. Nah, dapatkan fungsi rapat peluang posisi pada saat T sama dengan 0. Di mana partikel paling mungkin berada. Ya. Apa ini? Oke. Berapa peluang partikel pada saat X kurang dari sama dengan 0? Nah, dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini. Jadi bagian A-nya seperti ini. Jadi peluang untuk mendapatkan partikel di antara 0 sampai A, ya seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena dikonjugitkan, lihat. Ini dikonjugitkan, tidak ada bagian yang imajiner, maka ini hanya dikalikan saja. Akar 2 per A dikalikan, ya. Sin dikali sin kuadrat, 2px. Nah, peluang untuk mendapatkan itu berada paling besar itu di seperempat pi di seperempat A ya, 1/4 A dan X 3/4 A. Kamu cek di sini nanti ya. Ya, kamu cek ketika X-nya sama dengan 0 berapa? Sin 0 sama dengan 0, artinya peluangnya 0. X-nya sama dengan 1 berapa dapatnya? Dan seterusnya. Nah, kamu cek nilai sin yang paling besar ya. Ya. Yang paling besar ketika sin-nya ini sama dengan 1 gitu kan. Nah, jadi ketika X-nya sama dengan 1/4 A, nah ini 1/4 A, A-nya hilang, 1/4 jadi setengah pi. Sin setengah pi berapa? Sin setengah pi 90, sin setengah pi 1. Ya. Sin 91, jadi A per 2, ini 3/4 A. Nah, ini peluang paling besar itu adalah ini. Peluang partikel berada di X sama dengan 0. Ya. Ketika X-nya sama dengan 0, maka dia 0, karena sin 0 itu sama dengan 0. Nah, peluang dia lebih dari A, ya, ya, adalah 0 juga. Kenapa? Karena untuk lebih dari A, tidak ada fungsi gelombang yang mewakilkan dia. Psinya sama dengan 0. Nah, ini. Ya. Nah, fungsi gelombangnya sudah ternormalisasi. Nah, jadi untuk mengeceknya, kalau kita lakukan integral dari 0 sampai tak hingga Px, kemudian 0 sampai A sampai tak hingga. Nah, bagian 0 yang ini karena tidak ada fungsi gelombangnya sama dengan 0. Bagian ini juga sama dengan 0 karena tidak ada fungsi gelombangnya. Yang ada fungsi gelombangnya itu dari 0 sampai A. Ya. Px tadi itu adalah konjugit. P dikalikan konjugitnya. Yang ini tadi. Nah, integralkan ini. Ya, integral dari 0 sampai A, 2 per A sin kuadrat 2px. Nah, kamu cek TAT ini pakai persamaan apa ini? Ada sin kuadrat X ya. Lihat sin kuadrat X itu sama dengan 1 min cos kuadrat X. Nah, integralkan ini. Integralkan, nanti hasilnya sama dengan 1. Nah, kamu cek, kamu selesaikan ini. Ya, matematikanya. Ini sama dengan 1. Nah, karena integral dari minus tak hingga sampai tak hingga sama dengan 1, maka fungsi gelombangnya itu sudah ternormalisasi. Ya, sudah ternormalisasi. Nah, kemudian peluang partikel berada di X kurang dari A, ya, kurang dari sama dengan A, masukkan dari 0 sampai tak hingga, ya, dari minus tak hingga sampai 0, dari 0 sampai tak hingga, nanti sama dengan 1. Nah, itu.
Oke, ada masalah itu? Mirna, ada masalah? Belum tahu, Pak. Oh, belum tahu. Nanti kalau ada masalah, selesaikan ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, fungsi gelombang itu bisa kita nyatakan dalam bentuk, dalam apa? Dalam koordinat ruang. Dalam ruang. Jadi semua yang ada di sini itu kita menyatakan fungsi gelombang dalam ruang. Artinya ada X di sini ya. Variabel bebasnya itu adalah ruang, posisi. Nah, selain itu, kita juga bisa menyatakan fungsi gelombangnya dalam koordinat momentum. Ya. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah menggunakan transformasi Fourier. Ya. Nah, lihat di sini. Kalau misalnya kita punya sebuah fungsi gelombang, ya, punya fungsi ya, bukan fungsi gelombang. Fungsi fx-nya adalah 1/(2pi) integral dari minus tak hingga sampai tak hingga gk e pangkat i kx dx. Lihat. Di sini ada dua fungsi. Ada pertama fungsi f dengan variabel bebasnya adalah x. Kemudian ada fungsi g dengan variabel bebasnya adalah k. Nah, kita menyatakan fungsi gelombang Kg ini, kita menyatakan fungsi gelombang f ini dalam koordinat k. Ya, jadi x ke k. Nah, ini bisa kita balik. Sekarang bagaimana kalau dari k, jadi g-nya di sini, f-nya di sini? Ya, bentuknya seperti ini. Ya, lihat. Bentuknya seperti ini. Jadi ini GK, fx-nya ke sini, pangkatnya E pangkat minus. Kalau ini pangkat plus, ini minus. Nah, ini namanya transformasi Fourier. Inverse transformasi Fourier. Ini transformasi Fourier-nya ini. Mengubah dari fungsi gelombang G dengan variabel bebas K ke fungsi gelombang F dengan variabel bebas X. Ini transformasi Fourier. Ini inverse-nya, kebalikannya. Nah, begitu juga dengan fungsi gelombang yang akan kita gunakan. Kita bisa menggunakan inverse transformasi ini. Nah, contoh misalnya ini ya. Ada fungsi gelombang si X. Ya. Si X, T-nya sama dengan 0. Nah, 1/(2pi) h coret integral minus tak hingga. Nah, si tilde P E pangkat IPX, lihat besinya itu adalah bergantung kepada P, ya, DP. Nah, maka inverse-nya itu memenuhi ini, kita balik. Si tilde-nya itu adalah 1/(2pi) si X E pangkat minus ini, P. Ya. Ini artinya fungsi gelombang yang bergantung variabel X, ini bergantung variabel P, momentum. Ya. Nah, itu, jadi mengubah. Nah, ini nanti berguna ketika kita ingin menghitung yang delta X, delta P ya. Delta X, delta P kemarin itu adalah azas ketidakpastian Heisenberg. Ya. Nah, ini nanti berguna di sana. Dan ini adalah makna fisik yang sama dengan uraian tentang fungsi gelombang yang bergantung kepada X tadi, sama ya. Jadi kalau pada X yang tadi square integrable, kemudian dia integral untuk seluruh ruangan pasti akan sama dengan 1, maka ini juga sama. Ya. Jadi sama, ini enggak Bapak jelaskan secara detail karena sama dengan yang di atas tadi ya. Nah itu. Oke, ada yang ditanya?
Kalau enggak, kita lanjut dulu ini ke azas ketidakpastian Heisenberg kemarin yang sudah disinggung sedikit. Intinya adalah delta X, delta P itu lebih besar atau sama dengan H coret per 2. Maksudnya adalah kita tidak bisa mendapatkan momentum dan posisi secara lebih presisi, ya, lebih presisi daripada H coret per 2. Itu maksudnya ya. Paling besar itu sama dengan H coret per 2. Jadi tidak mungkin lebih kecil presisinya dari H coret per 2. Itu maksud fisiknya ya. Nah, sekarang bagaimana masalah teknisnya? Contoh misalnya yang ini. Mana ya? Kemarin yang pakai nah ini yang pakai apa? Fungsi beta ya, fungsi gamma. Nah, ini. Contoh misalnya dapatkan nilai delta X, delta P untuk osilator harmonik dengan energi sebesar 1/2 H coret omega. Ya. Fungsi gelombangnya adalah seperti ini. Ya. Nah, karena di sini amplitudenya masih dalam bentuk sembarang konstanta, maka biasanya fungsi gelombang ini adalah fungsi gelombang yang belum ternormalisasi. Kalau belum ternormalisasi, maka untuk menghitung X rata-ratanya, peluang kita mendapatkan partikel pada posisi X itu harus dibagi dengan bagian normalisasinya. Ini bagian normalisasi ya. Nah, ini bagian normalisasi. Ini bagian untuk menghitung peluang mendapatkan partikel pada koordinat X, pada posisi X. Ya, tapi kalau dia sudah ternormalisasi, maka ini sama dengan 1 biasanya, langsung saja. Tapi karena ini belum, nah kita buat seperti ini. Ya. Nah, lihat, integral bagian ini katanya sama dengan 0. Nanti kamu cek, coba ya. Coba kamu cek. Jadi integral X E pangkat minus beta kuadrat X kuadrat dibagi dengan integral E pangkat ini sama dengan 0 katanya. Dari minus tak hingga sampai tak hingga. Nanti kamu cek. Jangan-jangan dia budike. Kalau nak cepat bayar 0 hasilnya kan. Yang ini 0, ini 0. Nah, itu kan. Cepat kan hasilnya kan. Nanti dicek. Ya. Lalu bagian yang X kuadratnya, lihat yang ini. Ya. Lihat, yang beda itu kalau X itu hanya X saja ini X. Kalau X kuadrat itu di sininya adalah X kuadrat. C-nya habis karena keluar ini konstanta, keluar integral habis atas bawah. Nah, tinggal integral X kuadrat E pangkat minus beta kuadrat X kuadrat dx. Nah, ini dihitung menggunakan fungsi gamma. Nah, fungsi gamma seperti ini. Ya. Fungsi gamma seperti ini. Integral dari 0 sampai tak hingga X pangkat ME pangkat minus A X kuadrat dx. Jadi bentuk integral yang ini hasilnya itu sama dengan gamma M plus 1/2 2 pangkat per 2A pangkat M plus 1/2. Nah, jadi yang bagian atas ini itu menjadi gamma 3/2 karena lihat M-nya sama dengan X pangkat X, M-nya 2 kan, 2 tambah 1 3/2, gamma 3/2. Ya. Dibagi 2A. Ya, A-nya sama dengan beta kuadrat. Ya. 2A. 2 beta kuadrat pangkat M plus 1 pangkat 3/2. Jadi 2 kuadrat per dikali dengan 3/2, 2 atas 2 bawah habis, ya tinggal 2 pangkat beta pangkat 3.
ini adalah hasil yang di atas, kemudian hasil yang di bawah adalah ini. Ya. Nah, gamma 3/2 itu diuraikan, lihat di buku Bismarck, gamma 3/2 itu adalah gamma 1 dikali dengan gamma setengah. Ya. Lihat, ada gamma setengah di atas di sini, gamma 1 kali gamma setengah. Gamma setengah di atas, ada gamma setengah di bawah, habis tinggal gamma 1 ya. Gamma 1 nilainya sama dengan 1. 2 beta pangkat 3 dibagi 2 beta kuadrat tinggal ini. Jadi X kuadratnya itu adalah ini. Ya. Oke. Nah, kemudian, nah ini ya. Bagian ini berfungsi tadi. Di atas kan fungsi gelombang dalam bentuk X. Nah, sekarang bagaimana dalam bentuk P? Nah, ini menggunakan inverse transformasi Fourier tadi, yang ini. Ya. Jadi, untuk mendapatkan, kan fungsi gelombangnya hanya X saja ini. Nah, ini. Cx sama dengan ini. Bentuk P tidak ada. Nah, untuk mendapatkan P, maka kita gunakan transformasi Fourier yang ini tadi. Nah, ini. Ya, mengubahnya itu 1/√2 pi h coret yang di atas tadi integral. Ini fungsi gelombangnya. Ya. Kemudian ini dari fungsi transformasi Fourier-nya. Ya. Bagian ini diubah menjadi cos px h coret per h coret dx. Ya. Bagian ini diubah menjadi cos ini. Nah, integral e pangkat sesuatu dikalikan dengan cos bx itu sama dengan ini. Nah, nanti kamu cek. Ini rumusnya sudah ada. Nah, nanti kamu cek. Nanti bagian ini semuanya adalah hasilnya ini. Ini fungsi gelombang dalam bentuk P. Kalau tadi yang di atas itu adalah fungsi gelombang dalam bentuk X. Nah, baru kita hitung P dan P kuadratnya. Ya. Jadi, peluangnya, rapat peluangnya itu adalah ini dikuadratkan saja. Lihat, ini C-nya kuadrat, E pangkat, P kuadrat, 2H coret. Lihat, per 2 beta, karena dikuadratkan, hilang. Ya. Nah, P-nya itu sama dengan 0, nanti dicek lagi. Ya. Kemudian P kuadratnya. Nah, ini pakai yang gamma tadi, fungsi gamma tadi. Ini hilang, tinggal yang ini. Bagian atas dapat gamma 3/2, bagian bawah dapat gamma 3/2 per 2, 1 per beta H coret kuadrat pangkat 3 dan seterusnya. Nah, sehingga dapat P kuadratnya itu adalah beta kuadrat H coret kuadrat per 2. Sehingga delta P-nya itu adalah ini dikurang dengan bagian ini. Ini sama dengan 0, dikuadratkan 0, tinggal ini diakarkan sama dengan akar H coret kuadrat per beta kuadrat per akar per 2. Nah, ini delta X yang dihitung itu adalah delta X, delta P. Delta X, delta P. Delta X-nya adalah ini tadi. Ini delta X-nya. Nah, ini. Ya. Kenapa butuh X ini tadi? Karena untuk menghitung delta X. Ya. Ini delta P-nya juga sama, sehingga kita punya delta X, delta P-nya adalah seperti ini. Ya. Jadi, delta X, delta P-nya sebesar H coret per 2. Nah, sesuai dengan postulat azas ketidakpastian Heisenberg tadi. Ya. Jadi, untuk menghitung delta X, delta P tadi, titik pentingnya, ya, pertama, kalau fungsi gelombangnya hanya dihadirkan dalam bentuk X saja, maka untuk menghitung bagian momentum P, kita harus transformasikan terlebih dahulu di sini. Nah, ini transformasikan. Kemudian sudah dapat bentuk transformasinya, ini bentuk transformasinya, ya, pakai transformasi Fourier. Sudah dapat bentuk transformasinya, baru kita bisa hitung peluang untuk mendapatkan partikel pada koordinat P. Nah, ini ya. Koordinat P adalah seperti ini. Kalau tadi koordinat X, kalau ini koordinat P. Jadi itu ya, jadi tidak bisa langsung
X saja, atau nanti kalau misalnya ada permasalahan, ada soal, Pak, mana fungsi yang P-nya? Ya inilah, diubah dulu, ditransformasi pakai transformasi Puyi. Ya, ini diubah dulu dalam bentuk transformasi Puyi menjadi ruang koordinat momentum. Kemudian baru dihitung. Oke. Bisa? Kira-kira seperti itu masalah teknis. Ya, bisa lah masalah teknis. Bapak rasa ini tidak terlalu nggak terlalu banyak yang ini ya, karena rumus fungsi gamma juga sudah, kemudian fungsi gamma sudah, kemudian transformasi, bagaimana transformasi Fourier juga sudah. Nah ini bagaimana dari E pangkat minus PX H coret itu menjadi cos, itu ada di Pismat 1 atau Pismat 2 juga sudah ada. Nah, fungsi gamma 3 itu gamma 3/2 itu gamma 1 dikali gamma setengah. Nah, itu ya. Jadi gamma 3/2 ini juga ada di Pismat 3. Nanti ada fungsi gamma, special function kalau tidak salah babnya di bukunya siapa itu? Bukunya merah itu ya. Nah, itu nanti coba dicek. Oke, ada yang ditanya? Mirna? Musdalifah? Tanyalah sekarang, jangan nanya kaget. Pak jawabannya apa? Dwi? Anggi? Jangan tidur, Anggi tidur. Oke? Nah, kalau tidak ada, nah lanjutkan soal-soal yang kemarin ya. Lanjutkan soal-soal yang kemarin, kerjakan lagi. Minggu depan, minggu depan itu bab 14, 12. Oke, kerjakan dulu minggu depan ya. Jadi kerjakan minggu depan, insya Allah kita lanjut bab 4 sampai bab 5 mungkin. Nah, ini persamaan Schrödinger. Bab 4 itu bagaimana nanti cara menghitung matematis dari persamaan Schrödinger, mungkin sampai bab 6 lah ya. Bab 6, jadi ada 3 bab lagi. Sambil apa? Soal-soalnya dikerjakan. Siapkan dalam bentuk Google Colab. Nah, silakan siapkan dalam bentuk itu. Ya. Kenapa dalam bentuk Google Colab? Kalau ada hitung-hitungan, kamu langsung bisa buat dalam mode code-nya kan. Jadi tidak hitung manual lagi. 3 kali 2 kali 4, enggak kan itu. Nah, ketika UAS, UASnya Bapak ambil dari situ lah soalnya. Nah, tinggal copy paste, pindahkan. Oke, Musdalifah? Nah, oke. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai sini. Jadi sekali lagi silakan kerjasama untuk menyelesaikan soal-soal itu. Nah, cuma enggak, soal itu ada berapa kok? Ada berapa soal itu? Musdalifah, ada berapa soalnya? 14 kalau Kak. Ada 14. Sekarang yang kuliah ini saja 23. Satu soal, satu orang lebih kan? Nah, jalan kerjasama. Selesaikan semuanya ya. Oke, demikian kita akhiri hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.